misalnya saya upload tubuh Anda langsung nanti jadi molekul-molekul yang ditransfer menggunakan kode biner dalam waktu 0,00 sekian detik lah ke tempat terjauh sekalipun, nanti yang selanjutnya di tempat itu di-download lagi jadi tubuh asli lagi seperti itu. Karena dulu juga saya bergabung di dark web itu, sisi tergelap dunia maya di dark web itu semua ada di sana. Jadi kemarin Indonesia Terserah itu saya sempat Halo sobat media, ketemu lagi dengan saya Dapur Editor. Kali ini saya nggak sedang ngedit, saya tapi lagi ngebahas sesuatu yang lagi ngetren nih. Saya mau ngebahas bersama Mas Farhan nih. Mas Farhan, halo. Gimana nih pandangannya tentang new normal itu apa nih? New normal ya? Yang lagi booming ini new normal. Jadi new normal itu menurut saya ya, kita itu hidup menjalani rutinitas itu kembali seperti sedia kala. Sebelum adanya corona, kita akan menjalani rutinitas itu biasa, tanpa masker, tanpa kita cuci tangan, tanpa kita jaga jarak gitu kan. Jadi new normal itu ya kita berdampingan sama corona. Enggak, itu yang dimaksud new normal itu apa? Sebelumnya kita itu enggak normal gitu ya. Apa di atas normal kayak lagu Peter Pan nih? Ya enggak gitu. Misalnya lagu Peter Pan kan justru kita normal. Kembali new normal itu karena dulu kita itu normal. Semenjak corona datang, kita kan jadi nggak normal. Berarti di bawah normal dulu. Iya. Berarti ke normal lagi ya. Iya. Terus ke atas normalnya kayak lagu Peter Pan kapan itu? Nggak tahu saya. Tanya Pak Presiden. Nah, terus? Jadi menurut Mas Denny itu seorang dapur editor ya. Iya. Pandangan Mas Denny itu apa? New normal itu bagaimana? Kalau saya sih ya lebih percaya sama Doraemon. Doraemon? Kok bisa Doraemon? Ya dulu kan udah diprediksi tuh abad 20. Nah, sekarang kan di abad 20 nih. Iya. Semua udah diprediksi jadi seperti apa. Tapi sebenarnya itu bukan prediksi. Karena saya dulu juga pernah gabung Anonymous, saya punya akses ke situ. Di situ kita itu jadi tahu rencana-rencana kaum elit global kayak apa gitu, jadi tahu. Jadi di tahun 2020 misalnya harus seperti ini. Itu yang bikin film Doraemon itu juga ada satu hacker yang jadi ngebocorin tapi lewat kayak kartun kayak apa, nggak secara langsung gitu. Jadi ya saya kasih bocoran sedikit kayak gitu. Tapi sekarang saya udah nggak punya akses. Di Anonymous dulu tuh ada kayak dark web gitu. Dark web. Sisi gelap web, kita bisa masuk ke dalam dimana rahasia-rahasia itu nggak ada yang tahu selain yang punya akses ke situ. Tapi sekarang udah saya nggak bisa lagi. Hebat masuk. Ya dulu Mas Denny. Ya, seperti itu. Jadi anggota Anonymous. Seperti One Piece juga itu dulu punya itu. Punya salah satu mata-mata di dark web itu. Akhirnya bekerja sama lah dengan apa konten kreator pemilik One Piece itu, membuat kayak Tenryubito, kayak kaum elit global yang menguasai seperti itu. Jadi ada One Piece, ada Doraemon. Saya itu emang udah diungkap dari dulu. Misalnya tahun berapa bakal terungkap kayak kartun satu lagi The Simpsons. The Simpsons, apa itu The Simpsons? Yang orangnya warna kuning itu The Simpsons. Saya nggak tahu itu. Di situ ada part tahun 2000 berapa ya, 2001 atau 2003. Iya. Donald Trump itu bakal jadi presiden. Itu bener. Itu bukan prediksi tapi emang udah harus tahun 2014 kayaknya ya. Iya, Pak. 2014. Nah itu Donald Trump harus naik jadi presiden. Wah. Lah, buktinya di situ tetap jadi seperti. Nah ini seru ini membahas Donald Trump ini. Ya intinya sekarang itu kan Amerika sama Cina itu kan sedang perang, perang dagang. Jadi sebenarnya corona itu adalah biological war, alias senjata perang, senjata biologi massal. Jadi wah parah ini. Ya jadi sebenarnya ya seperti Donald Trump, seperti Cina, semua itu tuh ditunggangi sama kaum elit globalis, banknya dunia gitu. Saya buka sedikit aja lah, saya tahu gitu. Kecuali 3 negara yang belum dikuasai itu Iran, Kuba, sama satu lagi Korea Utara. Korut. Jadi ya termasuk sulit sih kalau kita mau merubah lagi karena sudah. Nah selanjutnya Mas Aan sendiri menyikapinya ada new normal
terkait dengan era digital gitu, apa besok ada misalnya mobil terbang, ada mobil terbang, teleportasi, apakah menurut Mas Aan ada apa gimana? Ya mungkin kalau menurut saya bisa jadi ada ya, karena semakin kesini kita memasuki era digital yang sangat modern. Jadi dunia itu bakal menjadi apa ya, peradabannya akan menjadi semakin pesat, semakin maju. Karena Amerika itu kemarin belum lama itu menaruh satelit di luar angkasa. Jadi waktu itu siapa? Peristiwa di Iran atau di mana ya? Yang terbunuh itu. Tunggu nih. Bahas tentang luar angkasa. Iya. Lagi kan bahas konspirasi nih. Iya. Nah, jadi sebenarnya konspirasi itu kaitannya flat earth, globe earth itu gimana nih? Wah ini luar angkasa tentang CGI itu gimana? Kalau itu saya nggak terlalu nyimak tentang itu ya, nggak terlalu paham juga, karena isinya ya begitulah. Saya nggak mau. Iya, saya nggak ingin tahu lah, males saya itu. Jadi saya buka sedikit lagi nih ya. Globe earth itu emang udah direncanakan dari dulu. Iya, emang itu. Ya semua itu udah direncanakan, di dark web itu ada semua kok. Ya kita tahu lah, dunia itu sebenarnya itu panggung permainan lah ya. Seperti pernah juga prediksi presiden kita apakah ada teleportase. Iya. Itu benar itu. Suatu saat entah tahun 2030 atau berapa, kalau saya menyelami itu dark web itu, nanti kita kan biasanya cuma bisa upload foto apa video, terus di-download. Nanti tubuh kita bisa di-upload. Misalnya di tempat ini tubuh Mas Farhan, saya upload dalam bentuk bit, nanti masuk ke dalam molekul-molekul transisi itu. Nanti langsung dalam 0,0 sekian detik lah udah nyampe di tempat lain, tinggal di-download. Tubuhnya jadi utuh lagi. Di sini ibaratnya kayak memecah dulu kan, jadi molekul itu. Seperti itu nanti. Prediksi saya seperti itu. Ya, emang gokil ini dunia ini sekarang. Iya. Semakin kesini era kita semakin, waduh. Kalau yang gagap teknologi ya udah ketinggalan zaman. Jadi kayak besok mungkin kayak Doraemon juga bakal ada beneran dari kantong itu keluar. Jadi Doraemon itu bukan sebagai itu ya, tokoh kartun ya, bukan, bisa itu jadi menjadi itu memang bener ada. Memang bener ada ya. Ya. Di abad 20 itu udah di 20 ya. Udah digambarkan bener. Rencana Elite Gobler itu harus di 2020. Ingat kata slogan Indonesia terserah. Iya, Indonesia terserah. Kalau saya mendekapi itu sebelum adanya wacana new era, kita kan lagi booming itu slogan Indonesia terserah. Jadi nanti sistem imun tubuh kita lah yang menentukan. Jadi seberapa manusia itu kuat bertahan terhadap virus corona. Jadi misalnya imunitasnya yang kuat ya, yang bertahan. Iya. Terus gen-gen dari itu tuh misalnya nanti nemu sendiri lah ya. Iya, nanti bakal ketemu sendiri lah ya. Jadi kalau menurut saya gini gambarannya, sebagai kalau saya menjadi sebagai pemerintah ya, saya akan mengelompokkan. Jadi manusia yang orang-orang yang bisa, kayak saya menggambarkannya begini, kita bisa berenang. Jadi yang tidak bisa berenang itu yang harus kita kelompokkan. Selektif. Iya, selektif. Jadi yang bisa berenang itulah yang bisa bertahan menghadapi corona. Kayak kita cemplungkan semua di laut ya, yang bisa mentas gitu ya. Iya. Jadi nanti sistem tubuh kita yang bakal sendiri. Nah, bener seperti saya tadi ngebahas Doraemon itu, kayak ada pintu kemana saja. Nanti bener itu. Bener emang. Ada. Jadi ya seperti jelaskan tadi. Misalnya saya upload tubuh Anda langsung nanti jadi molekul-molekul yang ditransfer menggunakan kode biner dalam waktu 0,00 sekian detik lah. Ke tempat terjauh sekalipun, nanti yang selanjutnya di tempat itu di-download lagi jadi tubuh asli lagi. Seperti itu. Karena dulu juga saya bergabung di dark web itu, sisi tergelap dunia maya di dark web itu semua ada di sana. Jadi kemarin Indonesia terserah itu saya sempat, ya tanggapan saya suka-suka kalian aja lah, monggo
gua mah ikut aja gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kayak gitu terus ya sama aja konspirasi itu, jadinya kita itu dibatasi aktivitasnya kan. Sedangkan itu sebenarnya itu ini saatnya buat Indonesia, karena Amerika Cina itu lagi pada terlena saling perang gitu. Emang Indonesia kalau itu pada sadar itu, Indonesia sekarang itu nggak tahu pihaknya kemana. Misalnya dari ekonominya, dari pangannya kita perkuat lagi. Harusnya gitu, turut ambil ikut serta. Jadi Indonesia jangan bebas aktif mulu. Tapi ya kalau saya menggambarkan ya mustahil juga sih, soalnya kan ya kita mau misalnya kayak gitu juga kayak masih dipres sama Cina itu susah. Untuk teman-teman yang generasi milenial, kayak saya ini kan saya milenial. Kalau 40 tahun ke atas itu kolonial. Jadi kita harus bangkit. Kita melihat Indonesia seperti ini jangan diam saja gitu loh. Nah, kolonial itu apa kolonial karena dari zaman Belanda apa gimana yang, tapi kalau yang enggak dari zaman Belanda ya kan bukan kolonial. Iya sih. Itu gini, kolonial itu para petinggi-petinggi yang setahu saya ini milenial ya kita, kalau ya sebelum kita tuh pramilenial gitu. Oh bisa jadi. Makanya dari itu ada teknologi, ada apa, kita manfaatkan lah kita sebaik mungkin. Misalnya kayak stay at home kita ya di rumah bisa mempelajari, kita perkuat kayak ya kita sekarang memasuki dunia serba online. Contoh lah kayak sistem keamanan di Amerika aja udah jauh beda. Kalau di sini kan misalnya emang pasukan terkuat emang Indonesia ya. Tapi dari segi fisik, tapi dari segi senjata canggih, karena ya saya pernah ngelihat juga itu ada teknologi buatan yang bisa bikin bencana kayak gitu. Ngeri banget. Ngeri emang. Gimana keseimbangan tatanan dunia itu sebenarnya itu diambil oleh kaum tertentu. Ya itulah para petinggi-petinggi elit itu, para pejabat teras yang pernah tahu Rothschild seperti itu kan. Rothschild ya. Saya pernah bahas. Sekarang yang lagi seru itu Donald Trump mau membubarkan Wall Street. Apa itu Wall Street? Wall Street itu kaum globalis. Di belakang permainan dunia itu ya kaum globalis itu. Tapi terutama Wall Street. Tahu saya susah loh. Faktanya ternyata yang punya utang terbanyak itu negara Amerika kepada bankir itu. Iya, karena Donald Amerika Trump itu kalau mau menggulingkan itu malah bisa dia sendiri yang digulingkan. Ya, karena Amerika itu negara swasta. Jadi kan para Wall Street ini kan kaum globalis. Sedangkan Donald Trump itu kan Republikan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, karena saya lupa. Donald Trump itu mau meniru presiden Amerika yang dulu, Ronald Reagan. Itu sebelum Kennedy apa setelahnya? Setelahnya Jimmy Carter. Jadi Amerika itu mengalami keterpurukan pada zaman Jimmy Carter. Nah, pada saat itu Ronald Reagan mengajukan diri sebagai presiden. Oke, menarik sekali bincang sore hari ini. Selamat hari lahir Pancasila, karena kita lagi membahas sejarah dulu ya. Pas lagi masa zamannya Soekarno dulu kan. Iya. Kayaknya Indonesia dunia itu juga erat ya hubungannya ya sama John F. Kennedy, sama pemimpin-pemimpin dunia lainnya seperti itulah. Tahu sedikit sejarah nggak yang katanya Amerika dulu sama Cina? Oh, jadi gini, saya pernah baca. Jadi Amerika waktu di bawah pemerintahan Ronald Reagan, dia itu berjabat tangan dengan Cina. Jadi Cina itu waktu di bawah pemerintahan Deng Xiaoping sebelum Xi Jinping ini. Xi Jinping kan naik tahun 2017. Jadi dulu si Amerika ini, Ronald Reagan sama si Deng Xiaoping ini berjanji. Jadi Cina itu 40 tahun ke depan akan menjadi negara demokrasi paling besar. Tapi kenyataannya sampai sekarang setelah Xi Jinping naik, Cina nggak menepati janjinya. Jadi Amerika itu mau menghukum Cina gitu. Semua itu berawal dari situ sebenarnya. Kalau konspirasi ya yang saya tahu ya. Kalau di hari itu saya nggak tahu. Kenyataannya kan sekarang belum demokrasi, Cina itu masih komunis. Cina itu masih komunis. Terus belum lama ini kan Hong Kong itu dihapus sama Xi Jinping. Udah dengar Mas Denny? Oh belum. Saya belum. Jadi karena Hong Kong itu aset
aset terbesar Amerika itu kan di Hong Kong. Iya. Jadi dulu itu diserahkan oleh pemerintahan Inggris. Karena Cina mau membalas Amerika, makanya Hong Kong itu sekarang dihapus. Seluruh aset Amerika mau di depak. Kubu Cina sendiri kan ada Mandarin, Iya. ada lagi Taiwan. Taiwan. Nah, seperti itu banyak sebenarnya Cina. Banyak. Perputaran uang terbesar kan di Hong Kong. Di Hong Kong. Perjudian terutama. Pusatnya kan di Hong Kong. Jadi Cina mau membalas Amerika dengan menghapuskan Hong Kong. Hong Kong akan ditarik menjadi wilayah Cina. Jadi pusat pemerintahnya tetap di Beijing. Tetap Beijing. Makanya Donald Trump gerang, dia marah sama Cina. Ya makanya saat ini sebenarnya tuh lagi perang dagang, perang dagang, sistem keamanan segala macam. Itu sebenarnya Indonesia tuh udah banyak mumpuni SDM-nya. Iya. Hacker-hacker di Surabaya itu juga sudah seperti yang kita tahu bisa ngumpul bank Swiss. Terus dari segi apa pangan, ekonomi itu kalau bisa dikelola jangan terlena sama COVID inilah. Iya. Karena tetap beraktivitas, kembangkan itu bisa sebenarnya kita malah menjadi negara yang kuat gitu kan. Ya ini Mas Denny, yang perlu Mas Denny tahu. Jadi perang dagang ini awal dari perang senjata. Jadi kalau perang dagang nggak ada yang menang, maka akan terjadi selanjutnya perang senjata. Nah seperti itu sebenarnya saya udah prediksi itu sebelum saya pas pulang waktu kemarin tuh. Wah, ngeliat berita pertama kali ada corona itu di Cina. Ini senjata biologis ini. Iya, emang itu COVID-19 itu asal mulanya dari corona. Iya. Tapi itu udah disuntik dimutasi gennya itu. Karena saya pernah baca ini ya berita. Jadi di Wuhan itu laboratorium yang kebocoran itu katanya kan itu sebenarnya sudah menyimpan virus corona ini sejak 2006. Karena semua itu sudah direncanakan. 2020 harus 2020 didorong emang sendiri sudah ada harus. Jadi biar ibaratnya konspirasi kita biar tetap di rumah. Iya. Dalam hal lain teknologi mereka pada maju itu biar kita mengakses dari rumah. Biar aku kayak online. Seperti itu segala macam. Biar kita semua memulai era baru. Pernah denger juga sih yang kayak katanya ada 5G mulai itu kan. 5G itu bisa ngebunuh burung yang sedang terbang itu. Ya itu. Radiasinya sangat kuat itu. Amerika kan menaruh satelit itu biar bisa mengontrol dunia gitu loh, mengendalikan dunia. Aktivitas semua itu sudah ketahuan. Iya. Kita lagi ngobrol apa Amerika juga udah tahu. Jadi saya keinget waktu film itu film Chris. Kan ada mata Tuhan itu bisa mengontrol dunia. Nah, itu yang dilambangkan Illuminati. Iya. Waduh, menarik sekali nih teman-teman. Oke, sekian dari kami. Saya Dapur Editor dan saya Muhammad Farhan Asidki. Di bincang-bincang sore hari ini motivasi dari Mas Farhan, quotesnya nih Mas. Untuk motivasi ya bukan motivasi sih kalau dari saya itu mengajak lah ya. Jangan enggak, untuk ini teman-teman semua para generasi milenial, ayo kita bangun Indonesia. Jangan terpaku, kita manfaatkan semua teknologi. Misalkan stay at home ya kita pelajari. Iya. Jadi saya pernah baca ini, bangsa yang besar itu bukan karena sumber daya alamnya, tapi karena pemerintahannya yang bisa memanfaatkan, menggerakkan para bangsanya untuk berkarya gitu loh. Seperti itu. Jadi saatnya kita Indonesia untuk bangkit. Nah, gitu Mas. Selamat hari lahir Pancasila. Pancasila. Dapur Editor Farhan. Sampai ketemu di bincang sore berikutnya.